Tonton sampai habis videonya, jangan sampai gagal paham ya, karena memang eh, butuh pemahaman yang mendalam tentang menguasai teknik-teknik latte art hingga mencapai decorative pattern atau ke tahapan advance ya. Jadi simak sampai full ya. Di sini saya akan memberikan tips sederhana untuk mempelajari decorative pattern ya. Jadi teman-teman di sini seharusnya sudah bisa teknik latte art dasar, yaitu pattern hati sama tulip. Untuk tulip di sini teman-teman harus bisa sebanyak mungkin si umpakannya atau stacknya ya. Nah, tanpa berlama-lama kita lanjut ke peralatan apa saja yang harus dibutuhkan dan gimana cara mempelajari decorative pattern. Oke teman-teman, nah jadi di sini saya sudah mempersiapkan peralatan apa saja yang diperlukan untuk melatih latte art ke arah decorative pattern ya. Nah, kita butuh wadah-wadahan kedua ini untuk pertama kali ya. Pertama kali kita kuasai dulu mengenai bagaimana cara pergerakan untuk membuat wiggle. Oke. Untuk cara memegang mungkin teman-teman udah paham. Kalau misalkan belum paham, boleh komen di video saya supaya nanti saya buatkan video mengenai cara memegang yang baik dan benar untuk belajar latte art ke arah decorative pattern ya. Oke. Air putih ya biasa, terus cangkir. Nah, untuk cara memegang seperti ini. Oke. Nah, teman-teman harus pelajari pergerakan flow air yang keluar dari area spout ya. Jadi teman-teman harus punya kontrol, bisa membuat flow-nya menjadi besar, bisa membuat flow-nya menjadi kecil, tanpa putus ya, melanin kecil. Nah, itu dasarnya. Lalu teman-teman harus bisa mengguncang milk jug. Nah, pada saat mengguncang milk jug, teman-teman di situ perhatikan liquid yang ada di dalam milk jug itu juga ikut mengguncang nggak, dan guncangannya pun itu rapi nggak dan beritme nggak. Bagusnya beritme ya. Nah, cara mengguncang wiggle itu bukan menggerakkan pergelangan tangan ya, bukan menggerakkan ini, bukan gini. Nah, kalau kayak gini itu kurang kontrol. Teman-teman menggerakkan seluruhan tangan ya, siku menggoyangkan seperti ini. Itu hanya menggeser-geser milk jug di atas cangkir ini, di atas tepian cangkir sini. Nah, kita geser-geser. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, perhatiin juga area yang saya lingkarin. Nah, itu gerakan mengguncangnya, liquidnya goyang nggak kayak gini. Nah, ketika landing otomatis itu pastinya bikin arus yang memang bakal terbentuk space secara sendiri. Oke. Yang pertama bikin dulu rosetta. Nah, setelah rosetta lancar, barulah ke gerakan wiggle yang kecil-kecil tuh. Oke. Teman-teman jika masih bingung, akan saya contohkan ya. Nah, jadi intinya teman-teman di sini pelajari gerakan wiggle-nya ya, kayak gini. Kayak gini, terus aja gini, supaya tangan teman-teman itu rileks, terbiasa. Kelihatan nggak di kamera? Ini. Oke, kayak gini. Kelihatan nggak? Sambil rasain sama otot kita, karena otot kita kan punya sensor ya, terus juga otot kita tuh punya memori muscle yang memang dia bakalan mengingat gerakannya tanpa kita suruh.
Jadi udah nge-shape tuh gerakannya yang enak tuh seperti itu. Lalu otot kita tuh rasain ngesensor liquid yang ada di dalam. Biasanya kerasa tuh sama otot. Ada guncangan tuh di objek dik 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 dik. Paham ya? Di sini saya anggap teman-teman memahami ya. Kalau misalkan nggak paham, komen aja di kolom komentar. Kita sharing ya sama-sama. Nah lanjut kita praktek untuk yang lebih jelas. Puring base setengah atau lebih. Oke. Bisa dilihat teman-teman ya, jadi ya untuk Rosetta sederhana ya. Nah setelah itu teman-teman pelajari gerakan wiggle yang kecil-kecil. Contohnya, oke, saya kasih contoh lagi ya. Bikin kayak gini terus aja. Nanti juga teman-teman makin mahir tuh gerakan wiggle kecilnya. Oke. Nah, setelah ini bisa kombinasiin teknik-teknik latte art yang sudah teman-teman kuasai dari semuanya ya, yang basic sampai ke gerakan wiggle ya. Jadi teman-teman juga di sini harus bisa mengaplikasikan teknik-teknik yang barusan saya jelaskan, di mana pengaplikasiannya termasuk mengaplikasikan pola-pola basic, hati atau tulip, lalu mengaplikasikan pola-pola dekoratif patternnya atau gerakan wiggle itu di bagian mananya. Lalu teman-teman juga aplikasiin sisa-sisa busa susu untuk outline teman-teman. Nah jika teman-teman masih bingung untuk mengaplikasikan di mana teknik-teknik yang sudah dipelajari, aplikasinya di mana aja. Nah saya kasih contoh ya, wiggle kecil untuk leher, lalu gerakan wiggle kecil untuk sayap, oke, barulah untuk tubuhnya, untuk ekor, oke. Kan udah terbentuk kayak gini ya, badan, sayap, leher. Kita buang sedikit dengan tujuan sisanya hanya tinggal benar-benar form.